berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Tentu sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh sangat bodohlah kita ini kalau kita tidak lulus masuk surga. Ya Allah, kunci masuk surga adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, kalimat pembeda antara muslim dan non muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau di kesengsaraan di neraka. Fa inna Allah harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat tauhid tadi tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi perlu diyakinkan dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan suci Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Tetapi hadis ini jamaah rahimakumullah tidak tepat itu dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya kita perlu pemahaman makna majazi secara empiris. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa pun masih banyak orang yang tidak sholat dan batal puasanya lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu itu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalimat tauhid yang sudah kita miliki, yang kita simpan di dalam hati, bisa jadi tidak dapat digunakan untuk membuka pintu-pintu surga tersebut. Hal ini dikarenakan pintu surganya tertutup dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu surga. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu surga. Andai kata terkunci pintu surganya dari dalam, yaitu hadis yang berbunyi afsus salam wa dha'imu ta'am wasilul arham wa sallu wa nasun niyamun tadkhulul jannata bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu untuk mengetuk dan membukakan pintu surga. Yang pertama, menebarkan salam. Afsus salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan
keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas seseorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupannya, karena itu akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Yang kedua, memberi makan. At-imta'am. Di antara hikmah diwajibkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan saja, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, untuk mengetuk pintu surga dari dalam, yaitu menjalin silaturahim, wasilul arham, atau kasih sayang. Agama kita, agama Islam, sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena silaturahim mendatangkan manfaat yang amat sangat luar biasa, dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki, dijauhkan dari neraka, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama, dan bahkan dapat menjadikan kita menjadi makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri hari ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya, dengan tetap menjaga etika, sopan santun, dan tata krama. Yang keempat, yang terakhir, untuk mengetuk pintu surga di dalamnya itu sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin ini mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya karakteristik jiwa yang bertakwa, la'allahum tattaqun, dan hadirnya jiwa-jiwa yang saleh, yang suka menebar kebaikan, keselamatan, perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah